Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas 10 MIPA 4, akan mempresentasikan tentang kerajaan Kesultanan Islam di Indonesia. Salah satunya, kerajaan di Nusa Tenggara, Kerajaan Salaparang, dan Kerajaan Bima. Kerajaan yang pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Salaparang. Kerajaan Salaparang adalah kerajaan yang sudah lama hancur dan pernah ada di Pulau Lombok. Kurang lebih berada di Desa Salaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dari sejarah yang tercatat di dalam Daun Lontar, kerajaan ini tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya agama Islam di Pulau Lombok. Disebutkan pula bahwa agama Islam di Pulau Lombok pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari Baghdad, Irak, yang sedang berdagang. Masyarakat menyebutnya sebagai Gus Abdul Razak. Selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga ialah yang menurunkan sultan-sultan dari kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Beliau pertama kali datang ke Lombok pada tahun sekitar 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi, kurang lebih pada tahun 1201 sampai 1300 Masehi. Di sana, beliau menetap dan menikah dengan istri pertama yang melahirkan 2 orang putra dan 1 orang putri. Setelah itu, beliau menikahi istri kedua yang merupakan putri dari kerajaan Sasak, hingga terlahirlah 1 orang putra dan 1 orang putri. Kerajaan Salaparang dipimpin oleh Raja Prabu Rangkaswari yang pada saat itu membuat keputusan akan memindahkan pusat kerajaan dari Desa Salaparang, dikarenakan tempatnya yang lebih strategis dan tidak mudah diserang musuh. Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Salaparang banyak menghasilkan lontar yang salah satunya disebut sebagai lontar Kotam Gama. Lontar Kotam Gama menggariskan sifat dan sikap pemimpin yang hendaknya selalu berhati-hati dalam tindakan para cerdik pandai dari Desa Salaparang menguasai baik bahasa Kawi. Seiring dengan kemajuan dunia sastra, para cendekiawan tersebut menciptakan aksara baru, yaitu aksara Sasak atau yang lebih terkenal dengan Jejawen. Banyak sekali sastrawan yang mengubah, mengarang, bahkan menyalin aksara tersebut ke dalam lontar-lontar Sasak, dengan harapan agar dapat dikenang oleh sejarah. Dikarenakan kerajaan ini terletak di daerah yang strategis dan banyak sumber air, menyebabkan banyak pedagang yang datang berkunjung. Berkat perdagangan yang ramai, maka kerajaan tersebut berkembang dengan cepat. Sangat disayangkan karena kerajaan ini berakhir karena adanya keluarga kerajaan yang berkhianat dan memulai perselisihan pada tahun 1740. Raja Arya Banjargetas yang telah meninggalkan Salaparang akhirnya berhijrah dan bergabung dengan sebuah ekspedisi tentara di kerajaan Mataram Karangasem. Disangkakan ekspedisi tersebut akan menyerang kerajaan Sepajanggi. Namun kenyataannya, ekspedisi tersebut menghancurkan kerajaan Salaparang hampir tanpa perlawanan pada tahun 1672. Pusat kerajaan hancur dan hanya 3 tahun setelah melakukan perlawanan terhadap Belanda. 14 tahun kemudian, kerajaan Pejanggi dihanguskan oleh kerajaan Mataram Karangasem. Oleh karena itu, kerajaan Mataram Karangasem mulai berdaulat dan menjadi penguasa tunggal di Pulau Lombok. Peninggalan dari kerajaan Salaparang adalah Masjid Pusaka Salaparang yang kini menjadi tempat menyimpan benda-benda pusaka Salaparang. Tidak jauh dari lokasi Masjid Pusaka Salaparang, ada juga peninggalan dari kerajaan Salaparang, yaitu makam Raja Salaparang. Kerajaan yang kedua yang akan kita bahas adalah Kerajaan Bima. Kesultanan Bima adalah kerajaan atau kesultanan yang berdiri pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi yang dipimpin oleh raja yang bernama Lakai. Kesultanan ini dipimpin oleh 14 sultan dan yang terakhir adalah Sultan Muhammad Salahuddin. Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Kesultanan Bima pada tahun 1008 dan menerapkan pemerintahan terpusat. Sebelum menjadi kesultanan, Bima merupakan kerajaan Hindu.
Sehingga dalam pemerintahan, Kerajaan Bima telah mengalami 2 kali perkembangan. Masyarakat Bima merupakan campuran dari berbagai suku bangsa. Suku asli dari Bima sendiri adalah suku Donggo. Kepercayaan asli suku Donggo adalah animisme yang mereka sebut sebagai Marufu. Sisa peninggalan dari peradaban Hindu adalah prasasti Wadupa'a yang dipahat Sang Bima saat mengembara ke arah timur pada sekitar pertengahan abad ke-8 Masehi. Setelah Hindu, masuklah agama Islam. Kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC yang akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Bima. Kesultanan Bima berakhir ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Peninggalan dari Kesultanan Bima salah satunya adalah Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Yang dikenal sebagai Masjid Kesultanan Bima. Dibangun pertama kali pada tahun 1770 Masehi di masa keemas-emasan atau kejayaan Kesultanan Bima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.